Kan begitu awalnya. Penuh dengan pemaksaan ya. Jadi kita akan mengklarifikasi berita-berita viral di luar sana. Ya, sekarang gue penasaran deh, lu sekarang itu lu merasa you as an celebrity atau seorang content creator atau seorang artis atau seorang apa kalau lu mau menyebut diri lu atau lu masih as a athlete atau apa? Gue kalau secara profesi, gue merasa gue nggak punya profesi. Tapi kalau nama gue punya nama gue, iya. Nama gue, jadi gue tuh apa aja boleh. Oh iya. Selama cuan ya. Betul ya. Dan tidak merugikan orang lain. Oke. Itu buat gue segala sesuatu itu akan gue kerjakan ya. Oke. Dan gue bukan orang yang pengen pilih-pilih lagi dengan apa yang akan gue lakukan ke depan. Karena menurut gue dua hal itu udah cukup. Betul. Kita cari duit, terus kita jangan merugikan orang lain. Betul. Nilai-nilai baiknya ya masing-masing gitu kan. Betul, benar. Gitu, jadi aku gitu aja. Ya, atau bahkan kalau perlu, sebentar kita akan dapat informasi. Ini, are you sure? Hah? Are you Siapa sure? itu? Siapa? Hah? Demi Allah, Bang. Serius gua? What? Yang lumpuh? Iya, tadi malam datang. Lu sempat wawancara? Baru tadi malam banget. Iya, semalam. Lu wawancara? Udah tayang? Belum dong kan. Oh my god. Laura. Ini, are you sure, guys? Laura. This is real? Aduh, kenapa sih dengan konten gue? Setiap yang gue undang pulang-pulang kenapa-napa. No, it's not because of you. No, it's... Serius lo? Coba kita make sure dulu ya. Iya guys, di OK Zone, Detik, Kumparan, this is real. Baru tiga. Iya, bentar ya, coba gue baca Kumparan ya. Orang meninggal dunia pada Rabu, which is hari ini. Pertama kali diketahui unggahan Sandi Purnamasari. Sandi Purnamasari itu timnya dia atau siapa? Yang MS Glow ya? Oh oke. Laura udah gak sakit lagi, udah gak sedih lagi. Oh my god. Tapi dia masih ini ya? Dia masih bercanda sama gue. ngobrol. Jadi semalam tuh dia datang. Kemudian dia kan emang mau ke podcast gue udah lama. Udah sekitar 2 minggu yang lalu. Terus berhalangan kan. Terus abis itu gue bilang nggak masalah, santai aja. Iya. We know kondisinya juga iya, kan. terus dia datang tuh kemarin. Terus gue bawa pakai kursi rodanya ke... Kami mohon maaf kalau tadi sempat teman-teman mungkin ngelihat kok nggak ada empati karena kita benar-benar baru tahu, kita benar-benar baru diinformasikan. So waktu kita masih ngobrol, saya dan Denny Sumargo masih ngobrol, kita belum tahu tentang berita ini. Dan setelah tim Tokopedia Play menerima berita ini, kira kita mengkonfirmasi dulu, memastikan apakah benar, makanya tadi kita sempat close bumper. So kami mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Tapi sekarang sudah fix, kami sudah diberitahukan tentang kondisi Laura. Dan kebetulan aku bersama Denny tadi kita benar-benar di luar skenario, kita benar-benar nggak tahu apa-apa. Dan kebetulan juga Denny baru aja ngomong bahwa you just met her last night. Is that true? Iya. Gue bingung jadinya. Jadi semalam itu jadi gini ceritanya. Jadi sorry ya, gue bukan jual cerita, gue sharing aja. Iya. Jadi Laura tuh mau ke podcastnya gue. Oke. Sudah seminggu lebih yang lalu. Tapi dia bilang, Kak saya mau diundang ke sini dulu. Saya bilang nggak apa-apa, santai aja gitu. Maksudnya nantilah kalau kau pas santai gitu. Jadi ada waktu. Nah di hari apa ya? Sabtu ya kalau nggak salah ya harusnya ya. Sabtu itu dia udah bikin appointment tapi di cancel karena katanya apa gitu. Terus gue bilang nggak apa-apa, nanti enak aja.
Mungkin karena dia nggak enak atau gimana, kemarin mungkin akhirnya datangnya agak malam. Jam 8 dia datang, janjinya jam 7. Iya. Cuma gue nggak berpikir aneh-aneh ya saat itu. Jadi gue kalau bikin konten itu, gue nggak bicara tentang bisnisnya dulu. Gue bicara tentang personality, karena gue selalu pengen mengenal orangnya langsung. So lo nggak langsung podcast, lo nggak langsung Enggak. wawancara dia, so what did you do bersama So dia? ketika dia tiba, kan gue bingung nih, what I have to do. Dia kan kursi rodanya keluar tuh. Udah, gue harus gendong nggak, tapi gue nggak tahu caranya. Gue lihat dulu deh. Gue lihat nih saudara yang gendong, dia taruh, oke. Terus ngomong, ayo kak kita ini ke dalam gitu, langsung gitu. Bilang, ntar dulu, kita jalan-jalan keliling komplek dulu. Gue mau ngasih lihat tempat rumah gue. Udah nih, dilepas tuh, keluarganya nggak ada yang ikut. Dan kita nggak bikin konten, kita berdua aja. Nggak ada yang rekam. Nggak ada, malam-malam. Lo berdua sama Berdua. Laura. Sebelum kesananya ada yang rekam, tapi gue bilang nggak usah, yang bikin video. Udah nih, gue jalan. Terus ada polisi tidur gitu kan. Kan kalau polisi tidur gitu kan, dia bisa jatuh ke depan gitu, dia takut. Terus, kak, polisi tidur. Tenang aja, gue pegangin. Tiba-tiba dia tenang gitu, terus gue pegangin gitu. Aman kan? Iya kak, seru ya? Katanya, rumahnya ini, gue tanya, di rumah lu ada komplek nggak? Nggak ada, gue di pinggir jalan. Dan anaknya itu biasa aja, dia nggak ngeliatin kayak dia sakit, biasa aja. Dan nih, karena ada lapangan basket. Laura, lu main basket kasih dulu. Dulu gue main basket, gue, kata dia. Gue bawa nih, kan itu gelap. Terus gue nyalain, bentar ya. Kakak mau kemana? Gue mau nyalain lampu lapangan basket. Gue pencet nih, nyala. Gue bisa lihat mukanya tuh kayak gini. Kayak gitu. Terus main basket seru kali ya. Iya nih, lu pengen main basket gak? Pengen. Tapi bisa gak ya main basket pakai kursi roda? Dia kayak gitu aja gitu. Bisa lah, banyak gue bilang yang main basket pakai kursi roda, gue bilang. Iya kak, nanti kita main basket ya. Yoi. Jadi yuk kak, panas nih gitu. Kan dia pakai sweater. Udah nih. Terus sembari jalan. Kemarin aku nih pengobatan di belakang aku ini panas dia kasih banget. unjuk? Jadi di sini panas banget kak. Kakak mau lihat nggak? Gue lihat dong belakang sini. Ya gimana, itu bekas operasi semua cuy. Oh my god. Terus gue ngeliat gini. Menurut kakak gimana? Keren. Gue bilang keren. Keren ya kak ya? Keren. Udah nih jalan, kita masuk ke dalam rumah. Dan udahlah. Kita ngobrol di dalam rumah 2 jam. Nggak ngonten. 2 jam nggak ngonten? Dan gue sempat berpikir, konten ini nggak perlu harus diadakan. Tapi dia mau. Ya, dia duduk di sofa itu, dia mau. Dan gue tuh harusnya biasanya di belakang gue hijau kan. Paham, gue Dan yang kita duduk, kalau lo tahu- set podcast lo kan. Dia tuh didudukin di ada sofa, dia nyaman. Lu nyaman sini? Iya. Ya udah, pindah sini ya. Nggak apa-apa kak, di sana aja. Di sini aja yang lu nyaman. Udah tuh, podcast nih kita. Ayo, kata dia. Tapi kok napasnya tuh kayak, lu nggak apa-apa Ji? Nggak, asam lambung. Gue lihat keluarganya, nggak apa-apa, itu asam lambung. Oke, let's talk. Udah nih ngobrol, akhirnya ngalir aja nih. Mamanya ikutan ngobrol, kakaknya ikutan ngobrol, and mereka cerita semuanya kan, unek-uneknya. Akhirnya gue nemu dari semua podcastan yang gue tonton tentang dia, akhirnya gue bisa nemu jawabannya di situ. Karena gue tanya, ini mau kemana arahnya gitu loh. Everything that you talk to the public, where are you going? Gue spill dikit ya, gak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kalau Gaga masuk penjara, is that make you happy? Kalau Gaga kemudian mati atau kenapa-napa, itu bikin lu seneng nggak? Setuju. Enggak. Terus apa yang lu cari? Keadilan kak. Keadilan macam apa? Aku pun nggak tahu. Berarti kamu belum bisa mencerna semuanya. Iya. Oke. Kita anggap sekarang ini kamu sudah dapat keadilannya. What next? Aku cuma pengen bikin keluarga aku happy dan aku bisa mandiri dan nunjukin ke orang kalau aku bisa keluar. Oke, dan kamu udah lakuin? Iya. And what next? Udah semua sih kak. Terus berikutnya apa? Nggak ada. Udah tuh. Jadi abis ngobrol-ngobrol, pulang lah. Terus gue bikin story. Gue bilang, boleh dong sembuh? Boleh. Kita jalan-jalan keliling Indonesia kalau lu sembuh. Bener ya kak? Iya, sama Kak Olive. Iya. Ya udah. Terus gue antar ke
gue gendong. Gue bilang, boleh nggak gue gendong lu? Karena gue lihat lu digendong sama Deddy Corbuzier, and gue pengen ngelakuin hal itu. Gue bilang, kenapa? Karena menurut gue pengen ngelakuin hal itu, boleh nggak gitu? Ih boleh dong kak, aku pengen digendong sebenarnya. Terus ya udah, akhirnya gue gendong naik ke atas mobil dia, terus gue taruh. Are you comfortable? Nyaman? Iya kak, aku udah nyaman. Janji ya, sembuh ya, jalan ya, kita keliling Indonesia. Iya dong. Ya udah, tos gitu. Terus ya udah pulang gitu, terus lambe-lambe ya. Terus gue ngelihat IG-nya kok nggak ada updatean. Update, ya. Sampai tadi After that, pagi ya. gitu ya. Terus gue shock sekarang. Ya, me too. Ya gitu kira-kira ya. Ada nggak, kan lo baru aja ngobrol sama Laura semalam, ada nggak kata-kata yang paling lo inget, yang mungkin ternyata itu adalah message yang mungkin dia mau sampaikan selama ini gitu, ke orang banyak, that's why dia mau hadir ke tempat lo, ada nggak yang paling lo inget semalam dia, apa yang dia sampaikan, ada pesan? Jadi sebenarnya dia cuma pengen bikin keluarganya bangga sama dia, terutama mamanya. Karena selama 2 tahun dia berbaring di tempat tidur dan tidak melakukan apa-apa. Dia cuma pengen ngasih lihat bahwa dia mandiri. Dan satu hal yang paling gue ingat sih akhirnya. Karena akhirnya kita sama-sama bersetuju bahwa dia hanya pengen di-treat as a normal human. I know. And I do treat her as a normal human. Iya. Jadi pada saat sebelum dia pulang, kita salaman, kan dia tangannya begini. Paham. Dia begini. But you treat her as a normal human. Salaman tuh gini. Terus dia gini. Itu katanya mau di-treat normal. Gue bilang kan. Makasih ya kak. Sama-sama dong. Sembuh ya, kita keliling Indonesia. Iya. Jadi akhirnya pesan itu sampai. Dia tidak mau di-treat sebagai orang yang cacat. Dia mau di-treat as a normal human, sebagai manusia pada umumnya. Tapi memang gue punya keterbatasan. Itu aja gitu loh. Gue gak pengen dikasihani. Betul. Dan gue pada saat ketemu dia, mungkin karena karakter gue bukan orang yang suka mendramatisir sesuatu, ya gue emang gak treat dia kayak seolah-olah dia sakit. Gue biasa aja gitu. Lu mau minum apa? Gitu ngomongnya biasa aja. Gini, bisa basket nggak? Ya udah kak, dulu aku main basket gitu. Jadi mungkin satu sisi buat orang itu kayak, ih lu nggak tahu ya, ini ya, lu nggak gitu. punya empati ya. Padahal sebenarnya orang-orang seperti itu pengen digituin. Iya, maksudnya as a normal aja ya, jangan ngerendahin dia. Maksudnya treat as a normal gimana sih lu nge-treat? Gitu biasa aja gitu, duduk sama dia nggak usah juga kayak takut-takut. Udah gue duduk sama dia biasa aja gitu, kaki gue naik, kita ngobrol kayak udah kenal lama gitu. Dan ya mungkin dia ngerasa ini yang dia mau, di-treat as a normal aja. Karena siapa? Dia nggak mau, dia tahu kalau dia tuh sudah tidak bisa jalan. Tapi bukan dia diperlakukan seperti orang lemah. Karena dia tidak mau diperlakukan seperti orang lemah. Makanya pesan itu sampai di situ. Just treat her as a human aja gitu. Itu the more than enough buat dia. Ngerasa valuable-nya ada lagi ya, Zen. Apa karena pesan itu udah sampai ya? Oke, Toppers dan juga teman-teman TikTokku yang dari tadi udah banyak komen juga nanya what happened. Bagi yang belum tahu, kita baru aja mendapatkan informasi baru beberapa menit yang lalu bahwa Laura Anna meninggal dunia di hari ini. Dan ini benar-benar di luar skenario. Aku bahkan nggak tahu sama sekali bahwa ternyata Bang Denny itu sempat ketemu dan ngobrol panjang lebar bareng Laura tuh semalam, ya. So this is not a content, ya, not even close as a content. Kita benar-benar di luar prediksi. Kita bahkan tadi lagi bercanda-bercanda, kita bahkan sampai nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi, sampai akhirnya beberapa netizen kasih tahu kita dan kita konfirmasi dan kita kulik kebenarannya dan ternyata benar.
Dan kami dari tim Tokopedia Play juga sudah mengucapkan belasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kekuatan, seperti kayak lo kemarin cerita juga kan, nyokapnya juga hadir ya. Maksudnya gue nyokapnya, keluarganya lengkap sih. juga support dia untuk apa yang dia mau lakukan gitu ya. Ini satu hal yang gue pengen kasih tahu ya tentang what I miss dengan keluarga mereka ya. Ini my own opinion. Gue selama mengundang banyak orang, biasanya kan kalau kita bicara konten is about money ya. Yeah, yes. And I'm okay with that. Okay. Kalau emang make sense gitu loh. Nah waktu kemarin malam, ini gue bukan cerita kebaikan, gue bukan. Kita berpikir untuk memberikan uang transport. Paham, karena dia udah hadir ke Karena tempat jauh lo. juga tempatnya. Jauh. Ini jarang gue lakukan. Dan itu it's a normal thing, Yeah. kasih uang transport dan segala Dan macam. kebetulan istri gue punya ide. Oke. Dia memberikan uang transport itu ke keluarganya. Tahu nggak apa yang dilakukan? Yes. Nggak usah kak. Kami datang sini mau cari seneng-seneng. Dan Laura pengen banget ketemu Kak Dedi. It's not about the money. Jadi gue kayak ngerasa, gini loh, gue ngundang banyak orang loh. Dan gue tahu karakternya orang itu, cuma kan gue nggak mungkin ngomong. Ada satu anak pengen ketemu gue. Gue tuh siapa? Dia pengen ketemu gue. Dan dari awal dia pengen ketemu, cuma belum datang-datang. Dan akhirnya dia datang gitu loh. Dan ketika semua orang di luar sana mengejar-ngejar dia untuk menjadikan dia konten, gue malah berpikir saat itu, Kalau mau datang ke gue. iya itu satu hal. Gini loh, dia ngomong ke semua orang, buat apa gitu loh? What is the point lo ngomong ke semua orang? Lo mencari keadilan apa gitu loh? Keadilan apa yang lo cari? Ya itu yang gue tanya sama dia. Dan disitulah sampai omongannya dia. Karena gue bilang gini, everybody akan bikin lo jadi konten. It's okay, gue bilang itu nggak ada masalah. Tapi sampai kapan? Apakah kau menikmatinya gitu loh? Karena yang menikmati itu ya mereka, termasuk gue. Tapi kalau lu minta uang hasil AdSense daripada konten, gue kasih ke lu buat biaya lu berobat. It's okay, gue bilang. No problem gitu. Cuma akhirnya dia tersenyum aja gitu. Nggak apa-apa kak, kalau orang lain bisa untung dari aku. Jadi dia punya karakter itu. Dia itu pengen, dia itu dengan kondisinya dia bisa ngasih manfaat ke orang lain, itu udah bikin dia happy. Yes. Lu ngerti gak sih? Paham. Konten kreator membuat konten seseorang yang cacat. Yes. Itu ada salah satu konten yang paling disuka masyarakat kita. Orang ini ikhlas lu kontenin. Karena itu adalah salah satu hal yang terbaik yang bisa dia kasih dengan kondisi dia untuk memberikan manfaat buat banyak orang. Oh my God. Dan duitnya dia nikmatin. Dia bakal menolak pemberian uang transport lo. Dan ibunya menghabiskan banyak uang sendiri untuk membiayai anak ini tanpa dibantu oleh pihak yang harusnya bertanggung jawab. Itu yes. dari mereka informasi yang gue dapat. So hidup emang kayak ya. Sometimes it's not fair. Not fair ya, gitu sih. Kita semua berduka ya. Sekali lagi kita informasikan buat teman-teman netizen yang belum tahu, di tengah kita live tadi kita dapat informasi bahwa Laura Anna meninggal dunia. Kami turut berduka cita, kita berdoa bersama-sama. Laura sudah tenang bersamanya di surga, dan hopefully apapun yang dia sudah lakukan sampai terakhir pun dia datang ke tempat Bang Denny itu nggak akan sia-sia. I mean, we believe. Laura ngomong tadi, Bang Denny cerita bahwa Laura mencari keadilan. And we pray together, we believe bahwa keadilan itu akan tercapai. Ya, Laura nggak akan sia-sia. Laura, perjuanganmu nggak akan sia-sia. Kita semua di sini support. Dan kita percaya keadilan itu pasti ada. Dan untuk keluarga, teman-teman semuanya, kita berdoa juga semoga keluarga juga diberikan kekuatan, diberikan ketabahan. Kita tahu Laura orang baik, Laura selama ini sudah, kalau teman-teman lihat, dia ada di beberapa podcast, dia ada di beberapa wawancara, itu karena dia ingin memberikan value kehidupan selagi dia bisa. Begitu yang dia ceritakan juga ke Bang Denny semalam, barusan aja semalam, makanya kita benar-benar shock, kita nggak tahu ya bahwa dia ingin menjadi bermanfaat ya dalam kondisi hidupnya. Dia ingin memberikan manfaat buat banyak orang.
Dan mari kita apresiasi itu, kita berdoa buat Laura ya, kita berdoa untuk ketenangannya dan hopefully semua cita-cita dia tentang keadilan ini bisa jadi pelajaran dan akhirnya bisa tercapai keadilan itu. Bang Denny terakhir boleh cerita nggak sedikit aja impression yang lo dapat after lo wawancara Laura semalam, setelah yang lo bilang tadi 2 jam bahkan nggak lo rekam, lo mingle, lo heart to heart dulu sampai akhirnya oke, kita set podcast, oke, let's talk dan segala macam. But after that setelah lo antar dia pulang, lu gendong, lu taruh dia dan segala dan dia pergi, apa yang lo dapat dari situ? Ya dia emang mau ke situ dan misi accomplished. Mission accomplished. Waktu gue gendong dia naik ke atas mobilnya, yang dicela-cela sama netizen niru-niru Deddy Corbuzier, gue bilang gue emang niru Deddy Corbuzier, emang gue suka gitu, emang gue mau. Dan gue nanya, ini mau dinaikin di kursi roda atau mau langsung dinaikin ke mobil? Gue langsung ke mobil aja sih kak. Oke. Mau gue yang gendong? Boleh kak? Gitu. Udah nih gendong. Izin ya? Iya. Gue bawa. Terus gue taruh gitu. Terus dia ngeliat gue. Makasih ya kak. Iya. Lu tau nggak tatapan itu? Makasih ya kak. Terus iya. Ya udah. Nanti kan ketemu lagi maksud gue kan ya. Gitu. Ya. You don't feel anything. Iya. Ini cannot wait to see you soon. Gue bilang. Ingat ya janjinya. Ingat ya janjinya kan. Elah. Lu tau gak gue yang keliling dunia tadi yang sempat keliling Indonesia gue bilang karena akhirnya dia sempat ngomong keliling dunia kak enggak Indonesia dulu gue bilang. Lu sempat menjanjikan. Iya jadi supaya dia semangat sembuh. Supaya dia semangat. Lu tau gak gue ngerasa bersalah sekarang akhirnya. Tau gak kenapa? Karena gue berpikir harusnya dia gak perlu datang sih. Iya karena menurut gue udahlah itu deh pokoknya. Mungkin ini emang udah accomplished. I mean like that's the last thing that she has to do mungkin. Kita nggak tahu jalan Tuhan. No, it's not your fault. I mean it's not your fault. Tapi mukanya, gue sih bikin mukanya tuh kayak makasih ya kak. Kayak makasih apa gitu ya, makasih ya kak. Gue bilang. Ya makasih lo udah mau bersedia untuk membuka ruang untuk dia bicara. Ya gue yang makasih, istri gue aja bilang makasih karena maksudnya gini, lu mau datang ke sini aja kita udah senang gitu. Ya. Lu nggak mau bikin konten, gue pernah kok ngundang berapa orang, akhirnya nggak gue tayangin. Akhirnya kita ngejadi bikin konten, Anji tahu, Anji gue pernah undang, nggak gue tayangin gitu. Akhirnya, karena it's not all about konten gitu. Gue juga tahu konten itu apa, tapi gue juga cukup tahu ada hal yang udahlah gitu loh. Tapi ini boleh kita tahu apakah lo akan tayangin? Ini gue pikir dulu, kalaupun gue tayangin, biarlah AdSense-nya bisa jatuh ke tangan keluarganya. Serius? Ya no problem, maksudnya ya oke dong, bisa bantu. Ya kalau memang tidak layak ditayangin, gue nggak akan tayangin. Tapi I promise, penghasilan itu kita akan kasih ke keluarga sebagai wanduka. But I think money is not important now buat dia punya family sih kayak. Oke. Toppers, itu tadi live kita. Kebetulan juga ada teman-teman di TikTok yang nonton juga, followersku di TikTok. Thank you so much. Udah banyak banget yang ngucapin bela sungkawa. Dan juga dari teman-teman Toppers juga terima kasih banyak yang udah tadi juga ngingetin kita ya Bang Den, karena kita pure dua-dua ini kita nggak tahu sama sekali. Jadi kita tadi masih lagi seru-seruan main games, kita nggak tahu apa-apa sampai akhirnya kita dikasih tahu dan kita harus konfirmasi dulu karena kita nggak berani langsung declare. So kita tadi konfirmasi dulu, ternyata benar. Berarti ini valid? Udah ya, valid? Udah fix ya. Hah? Udah pihak keluarga juga udah. 2 kali gue dapat momen kayak gini tahun ini. Ya. Oh my god ya. Iya, 2 kali. Nggak enak cuy. And gue personal in touch dengan mereka gitu maksudnya. Iya, paham. Ya, sebelum ini ada Vanessa almarhum, Vanessa Angel juga. The last thing. Iya nggak enak. Adalah. Ya nggak enak lah.
Lo tau gak sih ketika orang datang Paham. gini, ketika seseorang datang ke tempat gua, lo tau gak apa yang di kepala gua? Apa yang bisa gua lakukan untuk bantu dia supaya dia bisa keluar dari sini dan tersenyum bahagia dan lega. Dan ketika gue melakukan itu, gue punya harapan dong sebagai manusia. Contohnya untuk almarhumah, gue pengen akhirnya dia pulih dan orang lain pun juga akhirnya bisa appreciate dia. Kemudian Laura, gue pengen dia pulih dari kondisi ini dan bisa jalan. Tapi kan tidak semua berakhir seperti apa yang gue mau gitu loh. Dan itu membuat hati gue patah lagi kan. Kebayang sih. Iya. Kemudian. Dan gue ngerasa ya aneh aja sih. That's weird, I know. Gue gak tahu. Gitu. Oke, ya guys, buat teman-teman yang mau make sure pemberitaannya tentang Laura Anna atau mengucapkan bela sungkawa mungkin bisa dicek di official Instagram ya, official family dan teman-temannya, official news online juga ada pemberitaan di sana. Teman-teman bisa share, bisa sharing, bisa kasih penguatan, penghiburan buat keluarga dan teman-teman. Bisa kita kenal Laura dan perjuangannya. Kita berdoa bersama semoga Laura tenang di sisinya. Oke, terima kasih banyak Bang Denny waktunya yang sama-sama ya. kita unexpected ya. Dan terima kasih Topes dan terima kasih followersku di TikTok juga. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Bye-bye.